Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ujian sekolah pada tingkat sekolah dasar, yaitu di kelas 6. Apa saja sih ujian sekolah yang diadakan? Kita akan bahas pada kali ini ya. Ujian sekolah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada ujian sekolah tulis dan juga ujian sekolah praktek. Pada ujian sekolah tulis, secara tertulis ujiannya itu ada 9 mata pelajaran, yaitu ada pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, PJOK, dan bahasa Sunda. Ini disajikan dalam bentuk soal ujian sekolah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah ujian sekolah praktek. Praktek ini biasanya itu selalu dilaksanakan terlebih dahulu daripada ujian tertulisnya. Ujian praktek ini tidak semua mata pelajaran diujikan prakteknya, namun hanya 6 pelajaran saja, yaitu ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, IPA, seni budaya dan prakarya, PJOK, dan bahasa Sunda. Pada kali ini kita hanya akan membahas 4 mata pelajaran yang dipraktekkan seperti apa, kisi-kisinya apa saja, kita akan bahas kali ini ya. Yang pertama ada pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 3 macam yang dipraktekkan, yaitu ada menyimak atau mendengarkan, membaca atau berbicara, dan menulis. Menyimak di sini pada saat praktek dibacakan suatu teks bacaan, kemudian siswa menyimak, lalu diberikan soal uraian yang berkaitan dengan teks tersebut, lalu siswa menjawab pada lembar jawabannya. Ini berkaitan dengan teks tersebut pertanyaannya. Kemudian yang kedua yaitu ada membaca atau berbicara. Di sini siswa membacakan puisi karya sendiri. Di sini puisinya itu berarti harus disiapkan oleh siswa sebelum pelaksanaan praktek tersebut, sehingga siswa sudah membuat dan sudah membawanya ketika pelaksanaan praktek. Temanya itu tentang keindahan alam. Di sini yang dinilai itu intonasi, ekspresi, gerak, mimik, dan penghayatan yang baik dan wajar. Teks yang baik itu puisinya disarankan 3 bait minimal, kemudian menggunakan bahasa yang baik juga. Keindahan alam itu berbagai macam ya, ada banyak. Misal pada suatu kondisi, atau misal bulan, bintang, pelangi, matahari, atau pemandangan pedesaan, dan sebagainya, itu juga bisa ya. Kemudian yang ketiga itu ada menulis. Menulis di sini berarti siswa membuat naskah pidato. Naskah pidato yang sesuai dengan tema, yaitu temanya adalah perayaan ulang tahun. Maksudnya perayaan ulang tahun di sini adalah ulang tahun kalian. Jadi yang menulis naskah pidato itu adalah yang membacakan pidato pada saat perayaan ulang tahunnya. Jadi teman-temannya datang dan kalian sebagai yang punya acara ulang tahun itu memberikan sambutan. Jadi misal memberikan sambutan, ucapan terima kasih sudah datang, terima kasih atas doanya, hadiahnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini pidatonya itu harus mencakup 5 bagian, yaitu ada salam pembuka, pembukaan, inti pidato, penutup, dan juga salam penutup. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah mata pelajaran IPA. Di sini IPA berkaitan dengan rangkaian listrik ya. Yang pertama itu siswa harus bisa membuat rangkaian listrik. Di sini rangkaian listriknya sederhana ya. Alat dan bahannya sudah disediakan, yaitu lampu, dudukan lampu, saklar, kabel, baterai, dudukan baterai, dan lain sebagainya. Jadi siswa membuat di hadapan pengawasnya langsung dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu membuat laporan kemungkinan. Di sini siswa akan disajikan rangkaian listrik campuran, kemudian membuat laporan kemungkinannya yang akan terjadi berdasarkan soal yang diberikan. Siswa menentukan jika saklar disambungkan atau dinyalakan, bagaimanakah
keadaan lampunya ataupun ketika ada salah satu lampunya yang dilepas. Nah, mana saja lampu yang akan menyala ataupun padam begitu. Itu untuk mata pelajaran IPA. Kemudian yang selanjutnya ada SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Di sini ada 3 macam ya, yaitu yang pertama ada seni rupa. Seni rupa ini siswa itu membuat gambar. Jadi menggambar suasana atau pemandangan alam yang ada di sekitarnya. Di sini bisa apa saja, misal gambar bangunan, misal sekolah, rumah, sawah, gunung, kebun, pantai, dan lain sebagainya. Itu untuk seni rupa. Di sini kertas yang dibutuhkan adalah yang dipakai yaitu kertas ukuran A3 ya. Untuk pewarnaannya memakai teknik kering, yaitu boleh pensil warna, boleh spidol ataupun krayon. Kemudian yang seni musik ini ada 3 bagian ya. Yang pertama itu menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Ini wajib, tidak bisa diganti lagunya. Ini tanpa musik ya. Untuk yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib pilihan, bebas memilih. Boleh misal Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Satu Nusa Satu Bangsa, Halo Halo Bandung, dan lain sebagainya, itu boleh. Kemudian selain itu juga memainkan alat musiknya. Alat musiknya di sini bebas ya, boleh apa saja, lagunya apa saja juga. Misal memainkan pianika atau piano boleh. Lagunya kalaupun tidak sama dengan yang dinyanyikan lagu wajibnya itu juga tidak apa-apa, diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu sama seperti poin yang kedua, namun di sini lagunya yaitu adalah lagu daerah. Bebas pilihannya, mau daerah apa saja boleh. Misal Cincang Keling, Gundul-Gundul Pacul, Bubui Bulan, Butet misalnya, Apuse boleh. Dan juga memainkan alat musiknya boleh, tadi mau pakai piano, pianika, gitar, suling, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu prakarya. Di sini siswa membuat suatu karya yang berkaitan dengan alat kebersihan. Di sini tugasnya yaitu ada dua bagian. Yang pertama secara individu atau sendiri personal, yaitu membuat sapu lidi. Kemudian yang kelompok itu boleh memilih salah satunya. Boleh sodokan sampah atau tempat sampah atau taplak maupun hordeng dan lain sebagainya. Jadi di sini kelompok dan juga individu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari 3 bagian. Ada menyimak, membaca atau berbicara, dan menulis. Menyimak ini sama seperti bahasa Indonesia, tadi dibacakan suatu teks, kemudian siswa menjawab soalnya yang berkaitan dengan teks bacaan yang sudah diperdengarkan. Kemudian yang membaca atau berbicara di sini juga sama, yaitu membacakan puisi atau kalau bahasa Sunda namanya sajak ya. Di sini temanya berbeda. Kalau yang tadi bahasa Indonesia temanya itu adalah keindahan alam. Kalau puisi ini temanya adalah kulawarga atau keluarga. Sama penilaiannya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah menulis. Menulis ini kalau yang bahasa Indonesia tadi menulis itu adalah menulis naskah pidato. Kalau bahasa bahasa Sunda ini yaitu membuat surat pribadi yang isinya yaitu ngawartosan ka aki sareng nini bahwa kalian teh bade ujian sakola. Kemudian yang kedua yaitu nuhun piduana, meminta doa agar bisa lulus dan juga mendapatkan nilai yang bagus atau sarae. Nah, bagian-bagian suratnya itu yaitu ada titi mangsa, nu dituju nasaha, salam bubuka, isi, panutup, nami sareng tanda tangan. Nah, begitulah apa saja yang harus disediakan. Nah, yang berkaitan dengan praktek tersebut ya, yang harus disediakan berarti sebelum pelaksanaannya yaitu adalah tadi puisi bahasa Indonesia yaitu tentang keindahan alam. Kemudian dalam puisi bahasa Sunda atau sajak itu tentang keluarga
atau kulawarga. Kemudian yang menulis juga harus sudah dipersiapkan ya, minimal kalian sudah tahu kerangkanya. Jadi nanti pas pelaksanaan prakteknya itu kalian sudah ada gambaran. Yang menulis bahasa Indonesia itu yaitu membuat naskah pidato tentang perayaan ulang tahun, dan kalau bahasa Sunda menulisnya itu adalah surat pribadi. Untuk yang lainnya bisa disesuaikan pas pelaksanaannya. Cukup sekian penjelasannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.